Anda kembali menyaksikan Kompas Malam. Saudara, debat pamungkas sudah dilaksanakan. Berbagai lembaga survei juga sudah merilis hasil survei yang angkanya tidak jauh beda, Mbak Emil dan Mas Syarif. Jadi bagaimana kerja Anda tinggal 2 hari lagi setidaknya untuk kampanye sampai tanggal 15? Saya ke Mas Syarif lebih dulu. Ya, kan ada 2 pendekatan, ya kan. Pendekatan kampanye yang sudah diatur oleh KPUD dan kampanye internal kita. Jadi kalau untuk mengikuti regulasi KPU kita berhenti di tanggal 16 ya. Tapi kepada internal simpul-simpul kita, ya kan, kemudian kader-kader partai, ya di sisa waktu itu tidak akan berhenti kita memperkuat pemilih-pemilih yang strong voter itu ya. Jadi kalau ngikutin jadwal KPU memang kita berhenti di tanggal itu kampanye secara terbuka ya? Iya kampanye berhenti. Tetapi kampanye terhadap simpul-simpul relawan partai dan terhadap keluarga tidak akan berhenti sampai last minute jam 7 pagi mungkin tidak akan berhenti kita. Mas Syarif, ini kan hasil survei beberapa lembaga survei memang beda-beda. Ada setidak-tidaknya antara 1% sampai 5% lah perbedaan antara Anies dan pasangan Anies Sandi dengan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful. Anda tentu harus bekerja ekstra untuk kemudian memperluas atau ya memperbesar perbedaan itu untuk kemudian bisa menjadi pemenang di Pilgub tanggal 19 nanti. Ya, kalau mengikuti membaca dari survei memang ya, itu strong voter itu sudah kuat ya, sekitar 85 ya, 85 sampai 90. Jadi tadi saya mendengar sedikit tadi sekilas ada sedikit votersnya ya, yang pemilih yang merahasiakan, yang belum, itu sedang kita kejar, ada di mana mereka ya, ada di mana gitu, dan sukanya apa gitu, kita sedang cari itu. Ada sedikit voter itu kan begitu kita sampaikan pesan gitu kan, kalau nggak pas malah golput, itu memang. Dan memang kita berharap dari undecided voter ini muncul di apa namanya di datang ke TPS tetap menggunakan hak pilihnya. Karena itu saya katakan tadi kampanye tidak berhenti tanggal 15. Itu maksud saya. Jadi Mbak Emi, Anda harus kerja keras, angkanya di bawah nih untuk beberapa lembaga survei. Ya tergantung lembaga surveinya yang mana. Kita harus lihat lembaga survei. Ada internal melakukan survei internal. Kita nggak punya survei internal, tetapi kan waktu putaran pertama kita bisa lihat surveyor mana yang hasil survei terakhir dia itu paling mendekati dengan hasil pilkada. Nah, dari yang baru dirilis ini kan LSI dengan Saiful Mujani, dan kita pasti ngelihatnya Saiful Mujani, dan Saiful Mujani itu kan udah 1% ya perbedaannya, dan itu di bawah margin error. Dan yang paling menarik dari Saiful Mujani itu adalah bahwa kenapa preference warga DKI itu untuk milih gubernur itu adalah satu dari kinerja, yang kedua yang nomor 2 itu adalah sesuai dengan agama. Dan kalau dilihat dari siapa yang memilih Ahok dan siapa yang memilih Anies Sandi, itu yang memilih Ahok Jarot itu mengatakan memilih, dan itu lebih besar jumlahnya karena kinerja, dan yang memilih Anies Sandi itu karena agama itu lebih kecil, dan itu cukup besar ya. Jadi membuat kita tuh optimis gitu loh ya. Jadi ini sudah seimbang, karena kalau udah bedanya 1% sementara margin errornya 4,sekian persen, berarti itu sebenarnya udah seimbang gitu. Itu menurut Mbak Emi. Kalau Anda baca survei gitu. Enggak, ini bagian dari kita mengevaluasi hasil debat. Iya, gini. Dan hasil survei yang dilakukan setelah debat. Iya, jadi gini, kami tim itu menganggap survei itu kami anggap hanya sebagai, kami sebut sebagai referensi. Referensi kalau anak kampus sedang daftar pustaka, ya. Makin banyak bacaannya makin cerdas, dan makin bisa melihat situasi kondisi. Tetapi nggak bisa jadi pedoman survei. Jadi nggak di atas angin juga Anies Sandi dengan. Enggak. Kita tetap pada fokus kampanye program ya kan, kampanye tentang pemersatu bangsa ya hari-hari ini. Pak Anies itu didorong oleh Pak Prabowo bagaimana kemarin terakhir ya di Kertanegara, bagaimana memunculkan sebuah pesan pemersatu ya kan, tidak pemecah belah. Itu di titik terakhir menunggu mereka undecided voter. Jadi bukan
bukan membaca survei sebagai pedoman. Kalau pedoman kita udah tidur ini. Udah tidur, apalagi LSI ya. Apalagi LSI udah kita Udah tidur. jauh ya, sekitar 8%. Mas Philip, Anda melihat seperti apa? Hasilnya berbeda-beda, setidaknya nomor 3 di atas dengan berbagai perbedaan angka 1-5%. Survei ini di Indonesia kan juga belum lama ya, baru mulai rame 2004 ketika ada pemilihan langsung. Sehingga dari sisi teknikal, metode dan lain-lain, penyelenggara survei ini semua juga masih dalam proses belajar, menyesuaikan dengan tantangan di lapangan dan lain-lain. Nah, dalam konteks pilkada yang sangat tajam seperti sekarang, itu di bawah memang panas ya. Sehingga kadang-kadang ada persoalan-persoalan teknis yang dihadapi di lapangan. Misalnya orang nggak mau diwawancara, padahal sudah terpilih secara teknis, metodologi gitu. Sehingga harus diganti lagi, respondennya mengikuti metode-metode, sehingga makanya tiap lembaga survei itu kelihatannya menghadapi masalah-masalah ini di lapangan, hasilnya bisa berbeda. Cuma yang penting menurut saya adalah bahwa pada satu sisi betul survei itu hanya menjadi referensi, tapi pada sisi yang lain dia juga bisa menjadi indikasi dari para kandidat. Dan yang terpenting adalah percuma kalau di survei dinyatakan mau dipilih, tetapi yang bersangkutan tidak datang ke TPS. Jadi sehingga ini saya rasa buat kedua belah pihak, buat Pak Ahok dan juga buat Pak Anies, bahwa pada akhirnya yang penting adalah apakah orang datang ke TPS. Kalau menyatakan mendukung kandidat A tapi tidak datang ke TPS, itu tidak akan terkonversi menjadi Jadi sebenarnya suara. beban untuk kemudian menyukseskan siapapun yang menang, untuk kemudian menentukan siapapun yang menang adalah keduanya juga punya beban tugas yang sama. Bagaimana kemudian mengajak seluruh mendorong warga DKI partisipasi Jakarta. masyarakat ke TPS. Sebetulnya waktu putaran pertama sudah cukup tinggi ya, partisipasi ada 70%, 70 sekian persen, tetapi sekarang kan ada pemilihnya Pak Agus nih yang 17%. Mungkin dia nggak mau milih dua-duanya, itu akan ada di rumah gitu. Tapi 17% itu besar. Gitu. Pasti kedua kandidat ini mau mencoba mendapatkan yang 17% ini, dan 17% kalau nggak datang ke TPS berarti yang kemarin itu jadi besar gitu. Ini menurut saya tanggung jawab juga dari kedua kandidat, dan bukan tanggung jawab, kepentingan mereka untuk tetap membawa orang-orang yang 17% ini datang ke TPS. Saya kira itu. Itu jadi kerja kita semua. Saya akan bahas mengenai tadi jumlah pemilih dan juga TPS. Ada beberapa hal selain persoalan hanya sekadar menyampaikan pesan melalui debat, tapi ada juga mengenai permasalahan lain yang juga tentu akan sangat mempengaruhi hasil dari pencoblosan 19 April nanti, yaitu adalah jumlah TPS dan tentunya adalah jumlah pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya 19 April nanti. Kami akan bahas saat lagi, saudara, di Kompas Malam.